Saya Andriansa dari kelas 003. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang wewenang. Di dalam organisasi memiliki wewenang atau kewenangan dalam arti mengatur dan memutuskan suatu tindakan seseorang untuk memberikan perintah atau petunjuk kepada bawahannya yang di bawahnya. Adapun wewenang itu sendiri yang tidak bisa memiliki hak untuk mengatur dan memutuskan tanpa wewenang yang lebih tinggi. Maka dari itu, wewenang ini mengacu pada hak keputusan tanpa persetujuan dari orang yang lebih tinggi dan menuntut kepatuhan dari yang lain, di mana pelimpahan wewenang secara khusus menunjuk kepada pengambilan keputusan, bukan melakukan keputusan. Hani Handoko memberi pengertian bahwa wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuannya tertentu. Adapun proses pengalihan dan pemberi wewenang, di mana tugas dan tanggung jawab dari seseorang tertinggi kepada orang lain untuk dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan itu disebut pendelegasian, yang artinya seseorang akan bisa memperoleh wewenang apabila kewenangan itu telah didelegasikan oleh orang yang paling tertinggi. Wewenang ini bisa dikatakan formal, di mana ada dua pandangan yang menjelaskan sebagai teori klasik dan sebagai teori penerimaan, di mana masing-masing pandangan ini saling berlawanan dalam memberikan sebuah argumentasi. Apa itu pandangan klasik? Pandangan klasik yaitu seseorang itu bisa memperoleh wewenang yang diberikan atau dilimpahkan atau diwarisi. Biasanya pandangan klasik ini dimiliki oleh seorang manajer atau seseorang yang memiliki perusahaan atau juga pemegang saham. Yang kedua, pandangan penerimaan, di mana yang berwenang ini hanya bisa diterima oleh kelompok atau individu. Kepada siapa wewenang tersebut dijalankan, yang mana wewenang itu akan ada apabila penerimaan wewenang ini ingin menerima wewenang yang diberikan kepada atau oleh kelompok tersebut. Jadi, jika wewenang itu dapat mempengaruhi bawahannya agar bawahannya tersebut mau melaksanakan suatu perintah, maka si wewenang ini harus memiliki kekuasaan atau power. Dalam kekuasaan dapat dijelaskan yang memiliki 6 kekuasaan, antara lain: 1. Kekuasaan paksaan, di mana seseorang yang tidak melaksanakan tugas maka diberikan suatu hukuman. 2. Kekuasaan balas jasa, yaitu seseorang dapat melaksanakan perintah dengan baik maka mendapatkan suatu bonus. Yang ketiga, kekuasaan informasi, seseorang yang memiliki informasi dan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang keempat, kekuasaan sah, yaitu seseorang yang diangkat menjadi pemimpin secara otomatis memiliki wewenang sah dalam mempengaruhi dan memerintahkan bawahannya. Yang kelima, kekuasaan panutan, yaitu seseorang yang memiliki kepribadian baik, keberanian, simpatik, dan sifat-sifat lain yang berkarisma. Yang keenam, kekuasaan ahli, yaitu merupakan hasil keahlian atau ilmu pengetahuan seseorang memimpin dalam bidangnya, di mana pemimpin tersebut ingin mempengaruhi orang lain. Wewenang ada 3 arti, yaitu wewenang lini, staf, dan wewenang fungsional. Yang pertama, wewenang lini, yaitu merupakan wewenang di mana merupakan wewenang di mana atasan melakukannya atas kebawahannya langsung. Yang kedua, wewenang staf. Wewenang staf merupakan hak yang dimiliki oleh satuan-satuan staf yang memberikan sarana, rekomendasi, dan atau konsultan. Yang ketiga, wewenang fungsional atau staf fungsional, yang merupakan suatu organisasi yang dimana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai suatu jabatan. Kita kembali ke pendelegasian, yaitu tugas dan tanggung jawab dari orang tertinggi kepada orang yang di bawah harus bisa dipertanggungjawabkan. Jika tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka terjadilah kegagalan dalam pendelegasian, yaitu kesalahan manajemen yang kurang percayanya terhadap bawahannya, sehingga dapat membuat kerusakan. Maka dari itu, seorang manajer itu harus bisa menetapkan atau menentukan pertanggungjawaban, memberikan wewenang untuk berbuat sesuatu, dan membuat suatu pertanggungjawaban. Mengapa delegasi diperlukan? Karena seseorang manajer tidak bisa melakukan pekerjaannya hanya 1 atau 2 orang. Jika suatu tugas dilakukan hanya 1 atau 2 orang dalam pekerjaannya yang banyak,
maka dapat mengakibatkan pekerjaan tidak selesai secepatnya, atau kurang efektif atau efisien, karena dalam pekerjaan mengandung resiko yang dapat kehilangan kesempatan pekerjaan penting lainnya. Perkembangan perusahaan dapat terhambat, timbul kekecewaan bagi pelanggan, biaya-biaya yang relatif tinggi, dan hasil relatifnya sedikit. Nama saya Putri Kalitasari. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Andriansyah. Manfaat dan hambatan pendelegasian. Keuntungan apabila pendelegasian wewenang dilakukan dengan tepat akan memperbesar peluang mereka untuk mencari dan menerima lebih banyak tanggung jawab dari manajer ke tingkat yang lebih tinggi. Manajer dituntut untuk berpikir dan berinisiatif karena tidak hanya mendelegasikan masalah rutin saja, tetapi karena delegasi tersebut membantu karyawan untuk menerima dan mempraktikkan tanggung jawab, serta memberi rasa percaya diri dan cepat dalam mengambil keputusan. Adanya delegasi tidak selalu berjalan lancar. Ada juga penghambat seperti keenggangan dari seseorang pemimpin. Biasanya pemimpin tidak percaya terhadap karyawan, merasa mampu sendiri, takut tersingkir dari jabatannya, dan tidak mau mengambil resiko. Delegasi yang efektif. Pendelegasian wewenang yang efektif adalah pemberian wewenang dan memperbolehkan orang lain untuk melakukan tugas mereka dengan cara yang terbaik. James F. Stunner berpandangan bahwa ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi agar pendelegasian berjalan efektif, yaitu 1. Manajer sedia untuk memberi kebebasan kepada karyawannya agar menyelesaikan tugas yang didelegasikan. 2. Komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan. 3. Manajer mampu menganalisis faktor-faktor seperti sasaran organisasi, persyaratan tugas, dan kemampuan karyawan. Prinsip-prinsip pendelegasian. 1. Prinsip skalar, yaitu di mana jalur wewenang dan tanggung jawab ditetapkan secara tegas dan jelas dari tingkatan manajemen atas sampai ke tingkat manajemen yang paling bawah yang berjenjang setingkat demi setingkat. 2. Prinsip delegasi penuh, yaitu sebagian besar tugas organisasi harus didelegasikan di antara para anggota organisasi. Jika pemimpin tidak mampu dengan tugasnya, harus didelegasikan kepada karyawan atau bawahannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.